Bismillahirrahmanirrahim. Ammal mabahithul aqliyatul muta'alliqatu bil ba'i fi qawlihi a'udzu billah fahiya katsiratun. Adapun pembahasan rasional yang berkaitan dengan ba yang ada pada a'udzu billah banyak. Pertama, al-ba'u fi qawlihi ta'ala billahi ba'ul ilsaq. Ba yang ada dalam kata billahi itu bermakna nempel, ilsaq. Wa fihi masail, tapi di situ ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, al-basriyuna yusammunahu ba'al ilsaq. Ulama nahwu ahli Basrah menamakan ba'il ilsaq. Wal kufiyuna yusammunahu ba'al alah. Tapi kalau ulama ahli nahwu Kufah menamakan ba'alah, ba'al alah. Wa yusammihi qaumun ba'at tadmin. Ada lagi ulama yang menamakan a'udzubillah itu tadmin. Wa'lam anna hasilal kalami anna hadhil ba'a muta'alliqatun bi fi'lin la muhalah. Wal hasil ba di dalam kata billah itu pasti bergantung pada fi'il. Jelas dong, kalau huruf jar itu pasti ada ta'alluq dengan fi'il. Wal fa'idatu fihi annahu la yumkinu ilsaqu dzalikal fi'li bi nafsihi illa biwasitati syai'il ladzi dakhala alaih. Faedahnya kenapa harus ada ta'alluq? Karena ba'il ilsaq itu tidak mungkin menempelkan kerjaan dengan dirinya. Harus, karena namanya nempel harus ada yang lain kan. Yang namanya nempel harus ada yang ditempeli, yang masuk di dalamnya. Masa ba'il ilsaq nempel sendirian? Ya ba'il ilsaq harus ada yang ditempeli. Hadzal ba'u fa ba'u ilsaq likauni sababan lil ilsaq. Ba dinamakan ilsaq karena ba menjadi faktor ilsaq. Wa ba'ul alati, atau boleh juga namakan ba'ul alah seperti ulama nahwu Kufah, dakhilan ala syai'il ladzi huwa alah. Ya sama sih maksudnya. Ba di situ sebagai alat untuk menempelkan sesuatu kepada yang lain. Sama aja lah. Namanya ba'ul alah. Kalau ulama Basra ba'ul ilsaq. Kalau ulama Kufah ba'ul alah. Sama saja maksudnya sih. Al-mas'alatu tsaniyatu ittafaqu ala annahu la budda fihi min idmar fi'lin. Ulama sepakat di situ harus ada fi'il yang disimpan. Fa innaka idza qulta bil qalam, karena ketika kamu mengatakan bil qalam dengan pen, lam yakun dzalika kalaman mufidan, itu belum kalam yang mufid. Balla budda an taqul katabtu bil qalam. Kalau kamu mengatakan bil qalam belum berfaedah. Tapi kalau katabtu, saya menulis bil qalami dengan pen, itu baru ucapan itu ada faedahnya, ada maknanya. Balla budda wa an taqul katabtu bil qalam. Wa dzalika yadullu ala anna hadzal harfa muta'alliqun bi mudmarin. Nah, ketika kita mengatakan billahi pasti ada yang disimpan. Wa nadhiruhu, sasamanya billahi la af'alanna. Demi Allah saya akan mengerjakan apa? Wa ma'nahu ahlifu billah. Kata billahi, demi Allah, itu artinya apa? La ahlifanna billah. Ada fiilnya. Ada fiilnya muta'alliqnya itu. Fa hudhifa ahlif. Lafal ahlif dibuang lidilalatil kalami alaih. Fakadha hahuna, begitu pula dalam bismillah. Wa yaqulu rajulu liman yasta'dzinu fi safarihi. Ada orang yang ketika orang minta izin mau pergi, alasmillah, kita jam alasmillah. Ada orang pamit, saya mau pergi ke Surabaya, saya jam alasmillah, ay sir alasmillah. Jalanlah, pergilah
dengan nama Allah. Sirnya dibuang. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asalamatillah, ma'asalamatillah. Ketika ada orang pamit itu artinya sir ma'asalamatillah. Harus ada kata kerja yang disimpan. Al-masalatu tsalitsatu lamma thabata annahu la budda min idmar. Ketika harus ada yang disimpan, fanaqul al-hadfu fi hadzal maqami afsah. Membuang kata kerja yang disimpan itu artinya menyimpan itu bagus daripada diucapkan. Lebih fasih, lebih bagus dibuang daripada sir alasmillah. Lebih baik bismillah gitu aja. Sir alasmillah, alasmillah gitu aja. Ma'asalamatillah atau la'af'alanna kadza. Saya bersumpah saya akan kerjakan ini. Gak usah ahlifu, gak usah. Lebih bagus begitu. Was-sababu fihi annahu law waqa'a at-tasrihu bidzalikal mudmari lahtassa qawluhu a'udzubillah bidzalikal hukmil muayyan. Karena kalau eksplosifkan, kalau dizohirkan, dilahirkan fi'il kata kerja disimpan tadi, itu artinya makna a'udzubillah nanti khusus pada hukumnya khusus pada kata kerja yang kita ucapkan. Amma indal hadz fa innahu yadhhabul wahm kulla madhhab. Tapi kalau disimpan, kalau dibuang, maka mencakup segala madhab. Wa yaqau fil khatir, dan nanti ada dalam benak itu, dalam benak kita, anna jami'al muhimmati la tatimmu illa biwasitatil isti'adzati billah. Kalau dibuang itu artinya umum. Umum artinya apa? Semua yang saya lakukan yang penting-penting ini tidak akan sempurna kecuali kalau dengan wasilah isti'adzah billah. Tapi kalau dieksplisitkan, apa misalkan abtad'u billah, itu nanti khusus. Tapi kalau dibuang saja nanti artinya umum. Semua yang saya kerjakan, yang akan saya kerjakan, yang penting-penting ini tidak akan sempurna, tidak akan selesai kecuali kalau membaca billah. Wa illa indal ibtida'i bismillah, dan kecuali kalau dengan mengucapkan sama aja bismillah juga. Wa nadhiru annahu qala Allahu akbar, sama seperti lafal Allahu akbar. Allah maha besar. Maha besar dari mana? Dari apa? Gak usah disebut. Allah lebih besar daripada siapa, gak usah. Itu lebih umum enak. Allahu akbar walam yaqul annahu akbar minasyai' al-fulani, daripada mengatakan Allah akbar min hadzal jabal, min hadzal ard, min hadzal alam. Paham ya? Daripada mengatakan Allah lebih besar daripada alam, itu malah jelek itu. Allah akbar itu aja. Nanti artinya Allah lebih besar dari segalanya. Udah. Di ajli ma dzakarnah min ifadatil umum fakadzahauna, agar mencakup maknanya secara umum. Allahu akbar, Allah besar, sudah titik. Maha besar dari apa? Sudah semuanya lah. Al-mas'alatur rabi'atu, masalah keempat. Qala Sibawayh, Imam Sibawayh berkata, itu titik duanya dibuang itu Sibawayh. Enggak usah ada Sibawayh itu, enggak usah. Tak. Titik dua dibuang. Lam yakun hadzal bai' amr illa al-kasr. Fakusirat lihadzal sabab. Ba itu tidak ada kerjanya, tidak ada fungsinya kecuali mengkasrohkan isim yang dimasukkan, ya kan? Ba itu fungsinya atau kerja istimewanya ba lah. Tidak sekali-kali masuk pada isim pasti akan mengkasrohkan bismillahi billahi. Gak ada bismillahu billahu, gak ada. Harus. Oleh karena itu ba sendiri harus kasroh. Ba sendiri selamanya kasroh. Fa in qila kaifa kafit at-tashbih laysa laha amal illa kasr. Thumma innaha laysat maksura bal maftuha. Itu kaf tashbih, kaf yang maknanya seperti, itu tidak ada kerjanya kecuali mengkasrohkan isim yang dimasuki. Tapi kok fathah itu gak kasroh kaf itu? Qulna, saya jawab, kaf tashbih qaimun maqamal ism. Karena kaf tashbih itu menempati tempatnya isim. Jadi misalkan Zaidun kal qamari, ka itu ka, enggak ki, ka, padahal kerjaannya mengkasrohkan isim. Tapi bacanya ka, enggak pernah ki, beda dengan ba. Itu kenapa? Karena kaf tashbih, kaf yang maknanya menyamakan,
itu seperti isim. Gimana seperti isim? Wa huwa fil amali dhaif, ammal harfu fala wujuda lahu illa bihasbi hadzal athar fa kana fi kalaman qawiyan. Tapi kalau huruf ya yang menempati makomnya isim itu lemah, tapi kalau huruf yang mandiri itu tidak ada lain kecuali memperkuat kalam itu. Al-mas'alatul khamisatu, al-ba'u qad takunu asliyatan. Ba itu kadang-kadang asli. Qaqul ta'ala qul ma kuntu bid'am minar rusul. Itu banyak bid'ahnya ya asli dong. Jelas sudah. Ya, lafal bid'ah itu banyak asli. Salah satu hurufnya fi'il, salah satu hurufnya isim. Bagian dari isim lah, bagian dari bid'ah. Wa qad takunu zaidah. Ba kadang-kadang tambahan. Wa yang arba'atu aujuh. Ada 4. Ahaduha lil ilsaq. Maknanya nempel. Wa qawli a'udzu billah, wa qawli bismillah. Wa thaniha, bukan wathirihima, bukan. Wa thaniha lit tab'id. Ba itu ada yang maknanya sebagian. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i tapi. Wa thalithuha li ta'kid nafi, untuk memperkuat nafi, memperkuat tidak ada. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu itu benar-benar tidak, benar-benar Tuhan itu tidak zalim kepada hambanya. Jadi benar-benar, ba itu maknanya sungguh lah kira-kira. Sungguh Tuhan itu tidak zalim kepada hambanya. Itu ba-nya bidzalam itu maknanya itu benar-benar sungguh-sungguh. Wa rabi'uha, yang keempat ada ba' lit ta'diyah. Apa bahasa Indonesia apa ta'diyah itu? Apa namanya? Intransit supaya sampai kepada yang ketiga itu loh. Zahaballahu binurihim. Quran mengatakan zahaballahu binurihim, ay adhaba nurahum. Binur itu maf'ul itu. Binur itu maf'ul itu karena muta'addi bil ba. Zahaba itu kan lazim. Ketika binur ada ba jadi muta'addi. Maknanya adhaba nurahum, menghilangkan cahayanya. Wa khamisu al-bu bima'na fi. Ada nomor 5 ba dengan dalam menggunakan makna fi di dalam. Qala hil bi'a'daika ma halla bi. Bertempatlah kamu dalam tempatnya musuhmu seperti engkau bertempat pada dalam tempatku. Ini dalam ai hil fi a'daik. Wa ma ba'ul qasam adalah ba sumpah. Wa qalu billahi fa min jinsi ba'il saq. Ba qasam itu billahi, demi Allah, itu termasuk ba'il saq, ba nempel, termasuk ba yang maknanya billahi, demi Allah, itu ba'il saq itu sama dengan bismillah, sama dengan a'udzubillah, sama. Al mas'alatu sadisatu, qala ba'duhum al ba'u fi qawlihi ta'ala. Al ba itu bukan al-ya itu. Al ba'u fi qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum zaidatun. Ayat Quran wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Ba-nya itu enggak usah dimananin, zaidah. Wa taqdir wamsahu ru'usakum. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu innahu tufidu tab'id. Kalau Syafi'i ba itu menunjukkan setengahnya, sebagiannya. Hujjatul Syafi'i, alasan Syafi'i wujuh. Al-awwal, pertama, anna hadhil ba imma an takun lagwan aw mufidan. Wamsahu bi ru'usikum, itu ba di situ ada kalanya sia-sia atau ada faedahnya. Wa dzalika li'anna al-maqsuda minal kalami idharul faidati fahamluhu 'ala al-lagwi 'ala khilafil asli. Dan yang dimaksud dalam kalam tersebut adalah menunjukkan ada faidah, melahirkan ada faidah. Maka kalau dianggap itu tambahan atau lagun, sia-sia, itu menyimpang dari asal. Fatabata annahu yufidu faidatan zaidah. Maka adanya ba di biruusikum ada tambahan makna. Wa kullu man qala bidzalik qala inna tilkal faidah hiya tab'id. Setiap orang berpendapat bahwa ba itu bukan zaidah, maka ba itu maknanya tab'id, sebagian. Atsani, annal farqu baina qawlihi masahtu biyadi al-mindil wa baina qawl masahtu yadi bil mindil. Ada dua redaksi.
Masahtu, saya mengusap, biadi, dengan tanganku, al-mindil, sapu tangan. Dengan masahtu, saya mengusap, yadi, tanganku, atau yadaya, dua tanganku lah boleh, bil mandil, dengan, di sini bak yang pertama biadi, yang bak kedua bil mandil, mandil. Yakfi fi sihhati sidqihi, bukan shadaqatin, bukan sidqihi. Cukup di sini perkataan itu benar. Ma idza masa yadahu bi juz'in min azal mandil. Kalau ada orang mengatakan masahtu yadi bil mindil, itu saya mengusap tangan saya dengan tisu, dengan sapu tangan. Itu kalau dia mengusapnya cuma sebagian tangan, itu benar, itu enggak bohong, enggak. Kalau ada orang mengatakan masahtu yadi bil mandil, saya usap, saya lap tangan saya dengan sapu tangan. Itu kalau dia ngusapnya cuma sebagian tangannya, enggak semuanya, itu sudah omongan itu sudah benar, enggak bohong, enggak. Ats-tsalits inna ba'du ahli waqala al-waqtu tab'id. Sebagian para ulama ahli bahasa Arab mengatakan ba itu kadang-kadang maknanya tab'id, sebagian. Wangkarahu ba'duhum, ada sebagian ulama lain tidak atau mengingkarinya, menolaknya, tidak mengakui ada ba bermakna tab'id. Lakin riwayatul itsbat rajihatun, tapi yang mengatakan ba itu ada makna tab'id itu unggul. Fathabata annal ba'a tufidu tab'id, maka jadilah ba itu ada yang bermakna tab'id. Wa dzalikal ba'du ghairu mazkur. Terus kira-kira ukuran sebagian itu seberapa? Saya mengusap tangan saya, sebagian aja udah sah. Dan sebagian itu ukurannya seberapa? Sebagian itu setengahnya, seperempatnya, sepersepuluhnya. Ghairu mazkur, enggak disebut. Fa wajaba an tufida ayyamatan sama ba'dun. Maka sebagian manapun sudah sah, sebagian apapun lah, walaupun sedikit. Fawajabal iktifa'u bimashi aqalli juz'in minar ra'si, maka wajiblah kecukupan, maka dianggap cukup mengusap sedikit bagian dari kepala ketika wudu, itu sah. Wamsah berusim kan ketika wudu kan sedikit saja dari sebagian rambut kita, kepala itu sudah sah menurut Imam. Wa hadza qawlu Syafi'i. Kalau Hambali enggak, Hambali diusap semuanya, semacam Hambali. Kalau Syafi'i nggak ada ukurannya, separuhnya boleh, seperempat kepala boleh, sepersepuluh kepala boleh, bahkan juz'un qalil minal kepala, juz'un qalil minal kepala itu sah. Yang penting harus mengusap sebagian kepala, sebagian itu nggak ditentukan. Wal iskalu alaihi, nah ini ada kemuskilan. Annahu ta'ala qala famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ketika tayamum ini sih, usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Fawajaba ayyakuna mashu aqalli juz'in min azal wajhi wal yad kafin fit tayammum. Maka kalau ba itu sebagai tab'id, ketika tayamum kita mengusap dengan debu sebagian kecil muka, sebagian kecil tangan boleh, sudah cukup. Padahal tidak. Paham tidak? Ketika wudu mengusap bagian kecil kepala boleh. Tapi ketika tayamum nggak boleh. Padahal sama redaksi Qur'annya. Wamsahu tadi kalau kepala kan famsahu bi ru'usikum kalau wudu. Kalau tayamum famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Nah, wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, la budda fihi minal itmam. Kalau tayamum muka harus kena debu semua dan dua tangan pun harus kena. Padahal di Qur'annya ada baknya. Paham enggak? Kalau tadi waktu wudu sebagian kepala boleh diusap. Tapi kalau tayamum dua tangan dan muka harus semua. Menurut mazhab Syafi'i itu. Walahu ayujibu fa yaqul muqtada hadzal nass al-iktifa'u fi tayammum bi aqalli juz' min al-ajza' illa anna 'inda az-ziyadah al-nass laysat naskhan fa wajibna al-itmam bi sa'ir ad-dalail. Masalahnya begini, kalau tadi biwujuhikum yang dalam wudu tadi cukup untuk sebagian, kenapa dalam tayamum tidak cukup? Mestinya tayamum juga cukup dengan sebagian ngusap tangan dan ngusap muka, ngusap tangan.
Tapi menurut Imam Syafi'i itu ada tambahan. Imam Syafi'i pendapatnya itu nambahin nas, ya, bukan menasakh. Imam Syafi'i berpendapat demikian itu bukan menghapus nas Quran, bukan, tapi menambahi. Wa fi mashir ra'si lam yujad dalil yadullu ala wujub itmam. Tapi sebenarnya dalam mengusap kepala itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jadi ketika tayamum mengusap muka dan tangan harus sempurna. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Itu tambahan, bukan berarti menentang, menasakh, menghapus nas, tidak. Tapi kalau mengusap kepala ketika wudhu tidak ada dalil yang memperkuat atau yang menunjukkan perintah harus semua kepala, nggak ada dalilnya. Jadi Syafi'i benar itu maksudnya. Nggak ada dalil yang mengharuskan kepala diusap semua ketika wudhu. Al-mas'alatu sabi'atu far'a ashabu Abi Hanifah ala mustaq masail. Ulama-ulama madhab Abu Hanifah mengembangkan masalah baisok, dikembangkan beberapa masalah. Ihdaha qala Muhammad fi ziyadat. Imam Muhammad madhab Hanafi dalam kitabnya Az-Ziyadat berkata, idza qala ar-rajul limrati anti taliqun bi masyiatillah la yaqul talaq. Kalau ada suami mengatakan pada istrinya, anti talik, kamu cerai, kamu saya cerai, bi masyiatillah, dengan kehendak Allah, itu enggak jatuh itu. Kata Abu Hanifah, kan ada bi masyiatillahnya. Wa huwa qaquli anti insyaallah, sama dengan ucapan anti talik insyaallah. Itu enggak jatuh itu. Walau qala li masyiatillah yaqa. Tapi kalau li masyiatillah jadi tolaknya. Karena apa? Saya kamu tolak karena Allah. Nah, kalau karena itu jatuh dong. Jadi kalau kamu tolak insyaallah, enggak jatuh insyaallah. Lalu akhrajahu makhrajat ta'lil, karena kalau li masyiatillah itu berarti apa? Mengeluarkan alasan. Anti talik li masyiatillah, alasannya adalah masyiatillah, itu alasan li itu. Tapi kalau ba ya insyaallah itu sih. Wa kadzalika anti tal bi iradatillah lam yakun talaq. Atau ada yang mengatakan anti talikun bi iradatillah la yakun talaq. Walau qala li iradatillah yaqa. Jadi kalau mengatakan anti tal li iradatillah yaqa. Amma idza qala anti tal bi ilmillah aw li ilmillah fa yakun talaq fil wajhain. Tapi kalau mengatakan anta bi'ilmillah, li'ilmillah, jadi. Karena ilmu Allah ini sih. Bukan kehendak, bukan mana kehendak, namanya ilmu. Wala budda minal farqi. Wis golekno dhewe farqi, bedane piye? Cari sendiri bedanya gimana? Pasti ada bedanya itu. Wa thaniha, qala fi kitab al-iman. Imam Muhammad berkata dalam kitab al-iman, law qala limrati, ada suami berkata kepada istrinya, in kharajti min hadhihi dar illa bi'izni fa anti talik. Kalau kamu keluar dari rumah ini kecuali dengan izinku, kamu cerai. Kalau kamu keluar dari rumah saya ini kecuali dengan izinku, kamu cerai. Fa in tahtaju fi kulli ba'in izni. Maka setiap istri mau keluar harus izin terus itu. Kalau enggak jatuh cerai. Harus izin terus sudah mau keluar. Walau qala in kharajti illa an adzana laki fa'adzan laha maratan kafat. Fa'adzana laha maratan kafat. Tapi kalau redasnya in kharajti illa an adzana lak, kalau kamu keluar kecuali dengan saya izinkan kepada kamu, nah itu illa an adzana laki, bukan illa bi'izni, bukan. Maka sekali aja izin, seterusnya enggak usah izin, enggak apa-apa. Wala budda min farqi. Ayo cari sendiri bedanya apa. Gak diterangkan oleh Imam Razi, gak diterangkan. Ya, cari sendiri bedanya apa yo. Wa thalithuha, law qala limratihi talliqi nafsaki thalathan bi alfin. Ceraikanlah dirimu tiga cerai dengan 1000. Fatalaqat nafsa wahidatan waqad bi thuluthil alf. Kemudian dia menceraikan dirinya sekali, itu berarti harus bayar sepertiganya 1000. Wa dzalika anna bahuna tadullu al badaliyah, karena bal ini menunjukkan pengganti tolak. Fa yuwazza'u al badal 'alal mubdal, maka pengganti harus dibagi sesuai dengan yang diganti.
fasara bi izai kulli talqatin thulutsal alfi, maka setiap tolakan satu sepertiga seribu. Walau qala talliqi nafsaki thalathan ala alaf, ini ala ini bukan bi, ala alaf, fatalaqat nafsa wahidan lam yaqa syai' inda Abi Hanifah. Tapi kalau mengatakan ala alfin, walaupun ucapannya talliqi nafsaki thalathan, tiga cerai ala alaf, itu enggak jatuh itu. Li'anna lafdhu ta'ala, karena lafal ala itu kalimatu syartin, walam yujad asyartu di sini enggak ada syarat. Wa inda sahibaihi, tapi menurut ulama mazhab Hanafi dua orang, siapa Abu Yusuf ya dengan Muhammad, taqa'u wahidatan bi thuluthil, tapi kalau menurut dua temannya Abu Hanifah itu jatuh satu tolak walaupun kata-kata salasan ketika menggunakan ala. Qultu ha huna masail katsirah muta'alliqatun bil ba. Di sini banyak sekali pembahasan yang berkait dengan ba, sangat banyak. Qala Abu Hanifah, ats-tsamanu innama yatamayyazu 'anil muthman ya bidukhul harfil ba alaih. Harga itu beda dengan yang dihargai dengan ba. Fa idza qala bi'tu kadza bi kadza, saya mengatakan saya jual HP ini dengan ini. Falladzi dakhala 'ala alil ba wa tsaman, maka yang masuk yang ada ba-nya itu harganya itu bi'tu HP bi 10 miliun. Saya jual HP ini dengan 10 juta. Bi itu berarti harganya ya, berarti harganya. Wala hadzal farqi bana mas'alatul bi' al-fasid. Fa innahu qala idza qala bi'tu hadzal qirbas bi thamanin min al-khamri. Thaman itu sahal bi' wa naqada fasidan. Saya jual qirbas ini dengan seharga dari khamr. Ini penjualnya sah tapi batal, sah tapi batal karena dengan khamr. Wa idza qala bi'tu hadzal khamr bi hadzal qirbas lam yasih. Tapi kalau mengatakan saya jual khamr ini dengan qirbas tidak sah. Wal farqu anna fi suratil ula al khamru thaman. Bedanya apa? Kalau yang pertama tadi khamr itu menjadi harga, wa fi suratil tsani al khamru muthman. Wa ja'ala al khamru thamanan jaiz, amma ja'aluhu muthmanan fa la yajuz. Kalau menjadikan khamr sebagai harga itu boleh, kalau menjadikan khamr sebagai yang dihargai tidak boleh. Qala Syafi'i, idza qala bi'tu minka hadha ath-thawba bi hadha ad-dirham ta'ayyana dzalika ad-dirham. Saya pegang uang nih. Saya jual kepada kamu baju ini dengan uang ini, maka harus ini nih, maka harus ini, harus enggak boleh ambil uang yang lain. Menurut Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah ta'ayyan. Kalau Abu Hanifah enggak apa-apa. Walaupun mengatakan bihadzal fulus, ambil uang dari dalam lain selain ini juga enggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i, ya harus uang ini yang dipegang ini. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu lahum, bukan lam itu. Allah membeli orang mukmin jiwanya dan hartanya bahwa mereka akan mendapatkan surga. Faja'ala jannah, Allah menjadikan surga thamanan, harga, linafs wal mal. Jadi surga itu jadi harganya apa? Allah membeli apa? Membeli jiwanya orang mukmin, membeli harta orang mukmin dengan apa dibelinya dengan surga. Jadi surga itu harga untuk membeli jiwanya dan harta orang mukmin. Wa min usulil fiqh masail. Itu tadi dari fikih. Sekarang dari usul fiqh juga ada beberapa masalah. Al-ba'u tadullu 'ala sababiyah. Ba itu menunjukkan sebab. Qala ta'ala, dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Mengapa mereka masuk neraka? Kalau mereka itu karena mereka syaqullah wa rasulah, menantang Allah. Wa hunal badal al-sababiyah. Di sini bab menunjukkan sebab mereka itu, gitu kan ya. Sebab mereka itu bi annahum, sebab mereka itu menantang Allah. Wa qila innahu la yasihhu li an yajuzu idkhalu lafdhil ba' 'ala sabab. Fa yuqalu thabata hadzal hukm bi hadzal sabab. Tapi ada yang berpendapat tidak boleh ba itu bermakna sabab. Jadi apa ini? Kemudian dikatakan hukum ini karena sebab ini gitu, nggak boleh katanya. Ini ada berpendapat demikian. Idza qulna al-ba' tufidu sababiyah
Famal farqu baina ba'is sababiyah wa ba'i lamis sababiyah wa baina la sababiyah la budda min bayani. Golek dhewe, cari sendiri. Kalau ba itu ada yang makna sababiyah, apa bedanya ba sababiyah dan lam sababiyah? Lam juga sababiyah kan ada kan? Li'annahu itu sababiyah namanya. Saya misalkan saya melakukan ini karena li'annahu kan gitu, atau bi'annahu boleh saja. Saya lakukan atau adhabu ila suq, saya pergi ke pasar li'anni sa'ashtari apa? Karena saya mau beli rokok, atau bi'anni sebab saya mau beli rokok. Sama aja kan? Boleh. Adhabu ila suq li'anni au bi'anni, boleh kan? Bedanya apa? Cari sendiri. Kata Ibnu Rozi cari sendiri ini, jadi saya juga enggak menerangkan kata la budda min bayani, harus ada penjelasannya. Al-ba'u fi qawlihi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdik, apa itu? La budda minal bahthi anhu fa innahu la yadri anna hadhi bimadza yata'allaq, harus dibahas itu karena tidak diketahui ba itu ta'alluqnya kemana, ta'alluqnya fiilnya apa itu, harus fiil ta'alluq itu harus kata kerja. Wa qadil al-bahthu an qawlin wa nahnu nusabbihu bihamdik fa innahu yajul bahthu an hadzal ba, harus dibahas ba apa itu, cari sendiri, tapi bahas sendiri. Qila kullul ulum mundarijun fil kutubil arba'ah, semua ilmu itu ada dalam 4 kitab, apa? Zabur, Taurat, Injil, Furqan. Wa ulum fil Quran, semua ilmu itu adalah semua ilmu yang ada di 3 kitab tadi ada dalam Al-Quran. Wa ulumul Quran fil Fatihah, kandungan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Wa ulumul Fatihati fi bismillahirrahmanirrahim, kandungan Al-Fatihah ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Wa ulumuha, ilmu bismillahirrahmanirrahim fil ba'i, ada dalam ba min bismillah. Jadi semua ilmu yang ada dalam 4 kitab ada dalam Al-Quran. Semua ilmu dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Semua ilmu yang ada dalam surat Al-Fatihah ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada dalam ba. Qultu li'anna al-maqsuda min kullil ulumi wusul 'abdi ila rabb, karena yang dimaksud dengan semua ilmu itu apa sih? Apa sih kita cari ilmu itu apa? Agar kita sampai kepada Allah. Tujuan kita mencari ilmu itu apa sih? Mencari agar kita usul kepada Allah. Wa hadzal ba'u ba'ul ilsaq, sedangkan ba'nya bismillah itu ba nempel. Fa yulsiqul 'abda birrabbi, menempelkan hamba kepada Tuhannya. Fa huwa kamalul maqsud, itulah tujuan yang sempurna. Jadi ba yang ada pada bismillah, ba-nya saja itu sudah mencakup segala ilmu. Kenapa? Karena kita mencari ilmu itu loh, sebanyak-banyak cari ilmu apa sih, untuk apa? Agar kita usul kepada Allah. Nah, ba itu ba ilsaq, ba nempel, udah. An-naw' ats-tsalits min mabahith hadzal bab mabahith huruf al-jar. Di sini ada beberapa pembahasan tentang huruf jar. Fa inna hadhil kalimah ishtamalat ala naw'ain minha ahaduhuma al-ba wa thanihima lafdhu min. Di sini ada pembahasan lafal ba dan lafal min, huruf jar semua. Fa naqulu fi lafdh min. Saya menjelaskan lafal min dulu. Innaka taqul akhadtul mala min ibnik. Akhadtul mala min ibnik, saya mengambil uang dari anakmu, min ibnik. Fatuk sarnun, nunnya dikasrah, min ibnik, kan itu ya. Tsumma taqul akhadtul mala minar rajul, minnya diapakan? Nunnya diapakan? Difathahkan, minar rajul. Kalau tadi min ibnik, fatuk tahun nun. Fa huna ikhtalafa akhir hadhihi kalimah. Di sini akhirnya kalimat min berbeda. Wa idza ikhtalafatil ahwal dallat ala ikhtisasi kulli halatin bihadhil harakah. Kalau ucapannya beda, maka jelas di situ ada kekhususan yang membedakan satu dengan yang lain. Fa huna ikhtalafa akhir hadhil kalimah bi ikhtilafil awamil fa la ma'na al-'amil illa al-amr da'a istiqaq hadhil harakat fa wajaba kaunu hadhil kalimah mu'rabatan. Padahal enggak mu'rab enggak, tapi kenapa berubah? Kenapa berubah? Padahal enggak mu'rab. Min kan mabni kan? Tapi kenapa? Ya cari sendiri alasannya. Cari sendiri ayo.
Padahal min itu mabni nggak murad. Tapi kalau minar rojul mina. Tapi kalau mini benik, min ibnik, mini benik. Kenapa berubah itu? Pasti ada rahasianya. Kalimatu min waradat ala wujud arba'ah. Lafal min itu menunjukkan 4 macam. Ibtidal ghayah, permulaan tujuan itu min. Jadi masyaitu minal masjidi ila suqi, saya berjalan dari masjid ke pasar. Dari itu tidak kan permulaan. Min itu makna permulaan. Ada lagi min itu bermakna tab'id, sebagian. Wa tabyin, penjelasan. Wa ziyadah, dan tambahan. Min itu ada kalanya min ibtida, min tab'id, min tabyin, min ziyadah. Qala al-Mubarrad, Imam Mubarrad berkata, al-aslu fi huwa ibtidal ghayah. Asalnya lafal min itu menunjukkan ibtida, ibtidal ghayah. Wal bawaqi mufarra'atun alaih, yang mana yang lain itu cabang dari ibtida. Wa qala akhar al-aslu huwa tab'id. Ada ulama lain mengatakan aslinya tab'idah, bukan ibtida. Wal bawaqi mufarra'atun alaih. Beda dari Imam Bukhari dengan ulama-ulama yang lain. Angkar ba'dhum kaunaha zaidan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak mungkin ada min tu zaidah, tambahan. Wa amma qalu ta'ala yaghfir lakum min dzunubikum, saya maafkan dosa-dosamu, saya ampuni dosa-dosamu. Di sini ada minnya, ini min zaidah. Kalau faqad bayyanu annahu yufidu faidatan zaidah, ada faedah yang tak bertambah, berlebih. Fakanu qal yaghfir lakum ba'dha dzunubikum, saya ampuni atau Allah mengampuni kamu sebagian dosa-dosamu, karena ada lafal min tadi. Waman ghufira ba'dun minhu faqad ghufira kulluh. Itu apa tadi? Faman ghufira apa? Ada banyak Idris. Dan buang tuh bulan. Faman ghufira, barang siapa yang diampuni ba'dun minhu, bagian dosanya, ghufir faqad ghufirlah, maka semua dosa akan diampuni. Al farqu baina min wa baina an, apa bedanya min dan an? La budda min dzikrih, harus saya terangkan. Qala syaitan berkata, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an ayman wa an syama'ilihim. Syaitan berkata, saya akan mendatangi Bani Adam dari depan, dari belakang, dari kanannya, dari kirinya. Wa fi su'alan alima khussal awwalain bilafzi min wa tsalitsu warabi bilafzi an. Ya tadi, kenapa waktu aidihim khalfihim pakai min, begitu aimanihim wa syama'ilihim pakai an? Saya akan datangi manusia itu, akan saya goda lah maksudnya, kata setan, dari depan, dari belakang. Dan yang ketiga, keempat, an pakainya sama aja, mana sih, dari kanan, dari kiri. Kalau Indonesia sama, dari semua, di bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Arabnya beda dong, min dan an. Apa bedanya? Ats-tsani, lamma dzakara syaitan lafdhu min wa lafdhu an, falima jat al-isti'adzah bi lafdhi min. Ketika syaitan di sini, latihan di ayat ini ada min, ada an, kenapa audzubillahnya pakai min saja, enggak ada pakai an? Walam yakul an syaitan. Cari sendiri nih, enggak dijawab. Cari sendiri jawabannya. Ya Allah, gimana sih? Segini bagusan pembahasan nggak dijawab. Bagus pada pembahasan, menarik. Kenapa min, kenapa an? Saya akan goda manusia itu dari depan, dari belakang. Itu pakai min. Dari kanan, dari kiri, pakai an. Kenapa? Nah, setelah ada bedanya itu, kenapa audzubillahnya min, nggak ada audzubillah an syaitan? Harus diterangkan supaya bagus ini. An-naw'ur rabi' min mabahith hadzal bab, asy-syaitanu mubalaghatu min asy-syaitanah. Lafal syaitan itu bentuk mubalaghah. Mubalaghah apa? Bentuk apa? Mubalaghah itu apa? Efektif. Apa? Efektif. Masih efektif. Bahasa Indonesianya apa, istilah bahasa Indonesia apa? Banget artinya sih, Bang. Ya iya, kalau itu saya tahu dong. Ini bahasa istilah bahasa Indonesia. Sangat sangat. Yang keras saya nggak dengar. Apa? Hiperbola. Hiper ya. Asy-syaitan mubalaghah 'anis syaitanah fi syaitanah.
sangat. Memang sangat apa hiper namanya. Ya. Kama anna rahman mubalagha minar fir rahmah. Lafal ar-rahman sangat menyayangi. Ada sangatnya itu. Allah itu maha sangat menyayangi. Bukan hanya menyayangi. Warahim fi haqqi syaitan fa'il maf'ul. Warajim lafal rajim dalam kaitan syaitan fa'ilun bimakna maf'ul. Tapi kalau rahim bermakna fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim bimakna fa'il. Tapi kalau rajim bimakna marjum. Kama ar-Rahim fi haqqillah fa'il bimakna fa'il. Sudah tahu gitu? Idza arafta hadza, kalau kamu sudah tahu ini, fadhil kalimatu taqtadi al-firar minasyaitonir rajim ila ar-rahmanir rahim. Maka artinya ketika kita membaca a'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita lari dari setan yang terkutuk, yang dikutuk, lari ke mana? Lari ke mana? Ilar rahmanir rahim. Lari ke menuju Tuhan yang maha sangat sayang dan maha kasih sayang. Wa hadza yaqtadil musawata bainahuma wa hadza yansha'u anhu qaul tsanawi alladzina qulna innallaha bil akhwan. Itu berarti dua itu bisa sama dong. Allah dan setan sama berarti. Saya lari dari setan menuju Allah Maha Rahman. Berarti seimbang antara setan dan Allah. Seimbang berarti. Ini berarti sama dengan akidahnya Zerdesht, orang-orang Majusi yang mengatakan Allah dan iblis itu dua bersaudara. Illa annallahu huwal akhul karimir rahimil fadil. Tapi kalau Allah itu al-akhul karimur rahimul fadil, saudara yang roman, yang murah, yang maha kasih sayang, yang utama. Wa iblis wal akhul laimul khasisul mu'dzi. Tapi kalau iblis saudara yang terkutuk, tercela, khasis, rendah, mu'dzi, menyakitkan. Fal aqil yafirru min hadza syirrir ila dzalikal khair. Maka orang berakal lari dari kejahatan menuju ke makhluk yang jahat menuju ke kebaikan. Ini enggak diterangkan lagi. Menjawab sanawiyahnya ini. Al-ilahu hal huwa rahimun karim. Ilah itu apa juga mempunyai sifat rahimun karim. Fa in kana rahiman kariman falima khalaqasy syaithanir rajim wa salatu ala ibad. Kalau Allah itu Maha Rahim Karim, kenapa menciptakan setan yang bisa menggoda manusia? Paham tidak? Allah Maha kasih sayang tidak? Maha kasih sayang. Kenapa menciptakan setan yang bisa menggoda manusia? Berarti Allah nggak sayang sama manusia dong. Berarti Allah nggak sayang manusia. Wa illam yakun rahiman kariman. Kalau Allah bukan Maha Rahim, bukan Maha Karim, fayufaidah, apa artinya firruju' ilaih, kita kembali pada Allah, wal isti'adzah min syarri syaitan, dan kita minta perlindungan dari syaitan. Allah Maha Rahim, tapi kenapa menciptakan syaitan untuk menggoda kita? Berarti Allah nggak belas sama kita dong. Nah sekarang kalau Allah tidak Maha Rahim, ya nggak ada artinya kita kembali ke Allah. Jawab sendiri ayo. Ini kelas tinggi ya, ini ngaji ini kelas tinggi. Sebenarnya bukan kelas bukan kelas menengah, bukan, supaya bisa menjawab sendiri. Al malaikatu fis samawati hal yaqulu minasyaitonir rajim. Malaikat di langit semuanya baca a'udzu minasyaitonir rajim enggak? Fa in zakaru fa inna masa'idu mashul anfusihim mashul syaitan. Kalau mereka malaikat itu membaca a'udzu minasyaitonir rajim, berarti mereka minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan dirinya, bukan kejahatan setan. Setan nggak bisa menggoda malaikat tuh. Kalau malaikat membaca, ya siapa tahu nggak membaca. Dal ahlul jannah fil jannah hal yaqul a'udzubillah. Ketika kita udah masuk surga, masih baca a'udzubillah nggak? Sudah nggak ada setan di sana, sudah nggak ada setan di surga itu. Masih baca nggak itu? Ya gini nggak dijawab, suruh jawab sendiri, cari sendiri. Ini apa namanya? Tes, ujian ya. Apa? Tajribat. Latihan, ayo mikir. Ahli surga itu baca nggak a'udzu minasyaitonir rajim? Berarti sana sudah nggak ada setan.
Al-anbiya was-siddiqun lima yaquluna billah. Para nabi, para rasul, para siddiqin, mengapa masih membaca auzubillah? Ma'anna syaitan akhbar annahu la ta'alluqa lahu bihim fi qawlihim. Para syaitan sudah mengatakan, fa bi'izzatika la uwiyannahum yajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu ya Allah, saya akan goda manusia semuanya kecuali hambamu yang ikhlas. Kenapa? Para nabi, para rasul, para aulia lah juga. Kenapa baca auzubillahi minasyaitonir rajim? Beliau itu orang-orang mukhlas. Paham tidak? Jawaban dewe, tapi kenapa? Karena syaitan nggak mampu menggoda orang-orang ikhlas. Mampu itu kita-kitaan. Menggoda nabi nggak. Walaupun menggoda nggak akan berhasil. Illa ibadakal mukhlasin. Ini kata syaitan sendiri mengatakan demikian. Asy-syaitanu akhbara anna la ta'alluqa lahu bihim illa fi mujarradid da'wah. Sebenarnya syaitan itu mengatakan atau memberitahu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali mengajak. Nah, kalau kamu nurut, salahmu sendiri. Kamu nurut. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, kata syaitan. Hanya saya mengajak kamu nurut, ngikut. Maka kamu jangan menyalahkan saya, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Kenapa kamu ikut? Saya cuma ngajak kok. Misalnya bulan puasa ini ada bakso ting. Kamu beli bakso, ya salahmu. Dia lagi cuma ting sendiri. Wa ammal insanu fa huwa alladhi alqa nafsahu fil bala. Manusia itu menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan. Fakanat isti'adatul insani min syarri nafsi aham wa alzam min isti'adati min syarri syaitan. Maka manusia itu dengan hawa nafsunya yang besar, ambisi, tamak, rakus, itu sebenarnya lebih membutuhkan auzubillah dari dirinya daripada auzubillah dari syaitan. Manusia itu. Nah, tapi kenapa baca auzubillahi minasyaitonir rajim? Tidak auzubillahi min syarri nafsi. Falima bada'a bil janibil ad'af wa tarakal janibil aham. Kenapa tidak auzubillahi min syarri nafsi? Kok auzubillahi minasyaitonir rajim? Jawaban dewe. Al-Kitabul Tsani fi Mabahith Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, auzubillah selesai. Jadi sampai halaman 107 selesai sudah membahas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang bahas Bismillahirrahmanirrahim. Qad bayyana anna al-ba'a min Bismillahirrahmanirrahim muta'alliqun bimudmarin. Saya telah menjelaskan bahwa ba'nya bismillah itu bergantung pada yang tersimpan. Fanaqul, nih saya katakan, hadzal mudmaru, yang tersimpan ini, yuhtamal ayyakuna isman wa ayyakuna fi'lan. Boleh berupa isim, boleh berupa fi, wa ala takdirain. Oke. Yang disimpan itu isim atau fi'il boleh-boleh saja. Fayajuzu ayyakuna mutaqaddiman wa ayyakuna muta'akhir. Boleh berada sebelum bismillah atau sesudah bismillah, si yang tersimpan itu. Fadhi aqsam arba'ah, makin ada 4. Amma idza kan taqaddiman wa kana fi'lan faqaulika. Kalau yang tersimpan itu dahulu dan berupa fi'il, maka bismillahirrahmanirrahim itu artinya abda'u bismillah. Abda'u, saya memulai kerja apa atau makan atau minum dengan bismillah. Abda'u itu adalah fi'il yang mendahului bismillah. Adanya sebelumnya. Abda'u itu tersimpan. Wa ma idza kana taqaddiman wa kana isman. Kalau yang mendahului itu isim, berupa isim, maka artinya apa? Ibtida'ul kalam bismillah. Ibtida'ul amal bismillah. Ibtida' kan isim.
Wa ma idza kana ta'khir wa kana fi'lan, kalau tersimpan itu fi'il dan akhir, maka bismillah abda'u. Wa ma idza kana ta'khir wa kana isman, maka bismillah ibtida'i. Paham buatan niki? Paham tidak? Lafal bismillah, ba-nya itu pasti ada ta'alluq, bergantung pada yang tersimpan. Yang tersimpan itu ada kalanya dahulu, ada kalanya fi'il, ada kalanya Yang isim dan fi'il itu ada kalanya sebelumnya, ada kalanya sesudahnya. Mungkin saja abda'u bismillah atau bismillah abda'u, atau ibtida'i bismillah atau bisa ibtida'i, terserah. Wa yajibul bahthu hauna an syai'ain, harus dibahas ini dua hal. Al-awwal, anna taqdim aula am takhir. Boleh-boleh saja dulu atau belakang, tapi mana yang aula? Mana yang utama ini, dahulu apa akhir? Fanaqul kilahuma walidun fil Qur'an. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Contoh, yang dahulu Bismillahi majreha wa mursaha, tuh Bismillahi majreha wa mursaha. Yang terakhir iqra bismi rabbik. Bismillah belakangan. Kalau tadi bismillahnya awal. Paham betul? Dua-dua di Quran ada. Wa qul at-taqdimu aula, at-taqdimu indi aula. Kenapa? Didahulukan itu lebih utama. Benar gak itu? Benar gak? Salah gak? Salah gak? Enggak, tadi itu. Al-awwal tuh, al-syai'an al-awwal. Enggak. Wajib bahth an huna syai'an. Bukan sebelumnya. Iya, anak dan aula itu. Oh iya udah. Wajib wujuh. Tapi yang aula, yang utama sebelum takdim. Kenapa? Karena innahu ta'ala qadimun wajibul wujud li dzatih. Karena Allah Ta'ala itu maha qadim, yang wajib wujudnya dengan sendirinya. Liyakuna wujuduhu sabiqan ala wujudi ghairih. Wujudnya Allah mendahului segala wujudnya selainnya. Was-sabiqu bidzat yastahiqqus sabaq. Kalau zatnya saja dahulu, maka lebih berhak dahulu. Fi dzikri, dalam sebutan. Ats-tsani, alasnya lagi, qala ta'ala huwal awwal wal akhir. Tuh namanya Allah al-awwal, jadi ibda'i bagus tuh, abtadi atau ibda'i. Wa qala lillahil amru wal min qablu wa min ba'du, lillahi, Allah dahulukan. Ats-tsalits anna taqdim fi dzikri adkhalu fi ta'zim. Mendahulukan zikir itu menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Ar-rabi' annahu qala iyyaka na'bud, fa huna al-fi'lu muta'akhir ismi. Iyyaka na'bud ini fi'il dibelakangkan, setelahnya iyyaka dulu baru na'bud, enggak na'buduka. Fa wajaba ayyakuna fi'l bismillah kadzalik. Maka dalam bismillah juga demikian pula bismillah. Nah, baru abtadi'u. Fa yakunu taqdir bismillah abtadi'u, yang paling bagus. Al-khamis, sami'tu Syekh Al-Walid Ziyauddin Umar radhiyallahu anhu. Saya dengar dari ayah saya Syekh Ziyauddin Umar. Sami'tu Syekh Abul Qasim Ansari yaqul, kata bapak saya dengar dari Syekh Abul Qasim, hadra Syekh Abu Sa'id bin Abil Khair, hadir Syekh Abu Sa'id bin Khair Al-Maihani mal Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, dengan Ustaz atau Syekh Imam Qushairi. Faqala Ustaz Al-Qushairi, Imam Qushairi berkata, al-muhaqqiquna qalu ma ra'ayna syai'an illa wa ra'ayna Allah ba'dahu. Orang ahli hakikat berkata, saya tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah setelahnya. Melihat bunga indah, melihat gunung dahsyat, melihat apa aja barang dahsyat lah, melihat binatang yang itu. Saya ketika melihat sesuatu itu, kemudian setelah itu melihat Allah, betapa besarnya Allah, gitu loh. Melihat orang cantik lah, atau melihat orang jelek. Ada anak jelek banget, ya Allah. Faqala Syekh Abu Sa'id Abil Khair, Imam Sa'id Abul Khair mengatakan, dzalika maqamul muridin. Itu sih makomnya masih orang murid itu.
Ammal haqiqun, kalau betul-betul ada hakikat, fa innahum ma ra'au syai'an illa wa kanu qad ra'au Allah qablahu. Kalau ahli hakikat sebelum melihat sesuatu yang mengagumkan itu melihat Allah dulu. Paham enggak? Paham tidak ya? Kalau melihat orang cantik, sebelum melihat orang cantik sudah ingat Allah dulu, melihat Allah dulu. Kalau tadi yang masih murid melihat orang cantik dulu baru ingat Allah. Apa? Baru iya. Kalau yang hakun, qultu, saya berkata, wa tahqiqul kalami annal intiqala minal makhluqi ilal khaliqi isyaratun ila burhanil aniyyi atau al-an, pindah dari makhluk melihat orang cantik kemudian pindah ke khaliq Allah, ingat Allah, itu namanya burhan ani. Ini ilmu mantik ini, namanya ilmu saya melihat asap pasti ada api, itu burhan ani namanya. Burhan ini namanya burhan ini ilmu mantik ini. Saya melihat asap pasti ada api, itu namanya burhan dalil. Melihat asap itu loh, itu namanya burhan ini. Tapi kalau sebaliknya begini, saya melihat api pasti ada panas di situ, ini burhan limmi. Burhan limadha, kalau tadi burhan inna menjadi ini, kalau limadha menjadi limmi. Ada, setiap ada matahari pasti ada siang. Burhan apa ya? Limmi. Burhan limmi itu namanya. Dah. Sekarang saya melihat orang cantik, saya melihat gunung yang dahsyat, laut yang dahsyat, kemudian pindah ingat Allah, berarti burhan ini. Wan nuzul minal khaliq ilal makhluk, burhan limmi. Tapi kalau melihat Allah dulu baru melihat laut atau melihat apa yang dahsyat, namanya burhan limmi. Maka yang utama mana? Yang paling utama mana? Yang limmi. Melihat sesuatu yang dahsyat dulu baru ingat Allah ini. Melihat Allah dulu baru melihat sesuatu yang dahsyat, namanya burhan limmi. Oh, panjangnya kalau dibahas burhan ini, burhan limmi ada di Google, ada di Google ada itu. Burhan ini dan limmi ada. Ilmu mantik ini. Apalnya baru burhan magenda. Apa? Burhan magenda itu. Wa ma'lumun anna burhanal limmi asyraf. Burhan limadha itu lebih utama. Wa idza thabata hadza, kalau ya demikian, faman admaral fi'la awalan fakar intaqala min ru'yati fi'la ru'yati wujubil isti'anah. Maka kalau kita menganggap yang tersimpan itu awal, apa tadi? Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita melihat pekerjaan kepada melihat wajibnya isti'anah baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang bismillah tsumma admarul fi'l tsaniyan, tapi kalau bismillah kemudian abtadi'u fakanu ra'a wujubal isti'anah tsumma nazala minhu ila ahwal nafsi. Jadi yang dilihat pertama kali wajibnya minta tolong dengan Allah, kemudian turun pada keadaan dirinya. Kalau tadi yang pertama abtadi'u bismillah, saya merasa diri saya lemah baru bismillah. Tapi kalau bismillah abtadi'u, melihat Allah yang maha dahsyat dulu, maha sempurna, maha agung dulu, baru turun saya lemah. Namanya burhan limmi itu. Kalau ini apa tadi? Yang ini tadi apa? Ya abtadi'u bismillah. Kalau burhan limmi, bismillah abtadi'u. Pinter, paham. Mana mulia mana, bagus mana? Bagus. Bismillah abtadi'u. Jadi lihat Allah dulu baru abtadi'u, saya lemah. Jadi bismillah dulu, dengan nama Allah dulu, baru saya lemah. Maka mengaku lemah dulu. Mengaku lemah setelah bismillah. Tapi kalau mengaku lemah dulu, baru bismillah, itu namanya dari makhluk ke khaliq, burhan ini. Tapi kalau dari khaliq ke makhluk, namanya burhan limmi. Al-mas'alatu tsaniyah, idmarul fi'li aula am idmarul ism. Nah tadi abtadu atau ibtidai, bagus mana itu? Kalau tadi antara dulu dan akhir, bagus mana? Bagus akhir, limmi. Sekarang yang disimpan itu fi'il atau isim, bagus mana?
Qala Syekh Abu Bakar Ar-Razi, nasbu tilawatil Qur'an yadullu 'ala annal mudmar wal fi'li wa huwal amru. Imam Razi, Abu Bakar Razi, bukan Imam Razi yang punya tafsir namanya Umar, Abu Bakar. Kalau melihat redaksi Al-Quran, yang tersimpan yang paling baik fi'il, itu fi'il amar. Jadi li'annahu qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Qulu, ucapkan kamu sekalian. Qulu, katakanlah kamu sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi ada perintah dulu, ada qulu gitu. Fakada bismillahirrahmanirrahim. Qulu bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dia qala yaqul. Tapi ada berpendapat idmarul ismi aula. Yang tersimpan isim lebih baik. Lianna idza qulna taqdiru kalam bismillah ibda'u kulli syai' kana hadha ikhbaran an kauni mabda'an fi dzat jami' hawadits wa khaliqan li jami' kainat. Karena kalau kita katakan apa tadi bismillah ibtida'i pakai isim, itu berarti kita mengatakan mana? Tibda kulli syai' kana, ini ada khabar, berita, ada segala informasi bahwa saya bawakan Allah itu adalah mabda segala kejadian dan pencipta segala yang ada. Saqalahu qal aulam yakul, baik dikatakan oleh seorang atau tidak dikatakan. Wasaul dzakaru dzakir aulam yadhkur, baik ada orang ingat atau enggak ingat, Allah adalah pencipta segala makhluk. Wala syakka annal hadzal ihtimala aula. Nah, oleh karena itu ini paling utama pakai isim. Wa tamamul kalam yaji'u fi bayani annal aula ayyuqal qulu alhamdulillah ayyuqal alhamdulillah, li'annahu ikhbarun an kauni fi nafsi mustaqil alhamdi sanqalahu qala aw lam yaqul. Dan begitu pula dalam alhamdulillah ada qulu alhamdulillah atau alhamdulillah saja. Kalau tanpa qulu berarti kita hanya berita, kalam ikhbariyah. Jadi kalau ada qulunya kalam insya'iyah. Ada kenal itu Dazali itu belum? Udah. Kalau qulu alhamdulillah berarti kalam insya'iyah, insya'i, jumlah insya'iyah. Jadi kalau alhamdulillah amin itu aja namanya kalam ikhbar khabariyah. Al-maksud tsalitsatu al-jar yahsul bi syai'ain. Jar itu terjadi dengan dua hal. Ahaduma bil harfi, akan adakan dengan huruf, kama fi qala bismi dengan ba, watsani bil idhafah dengan sandaran. Apa bahasa Indonesia apa? Idhafah. Bismillah. Mi itu dijarkan dengan ba, Allahi dijarkan dengan idhafah. Karena mudhaf ilaih kan harus jar ya. Itu apa namanya mudhaf ilaih itu apa bahasa Indonesia? Istilah bahasa Indonesianya apa? Yang disandari gitu aja. Wa amal jar hasil fi lafzi ar-rahman rahim. Kenapa ar-rahman dijar? Fa inna ma hasil qaul wasfi tabi'an lil mawsuf fil i'rab. Karena dia adalah sifat, maka i'rabnya mengikuti mausuf. Fa nabha, di sini ada pembahasan bahasa. Ahaduha anna hurufal jar lima qadril jar. Kenapa huruf jar itu mengejarkan? Kenapa huruf jar itu mengejarkan? Wa thaniya anna lidhaf lima qadril jar. Kenapa pula idhofah itu juga mengejarkan? Kenapa? Wa thalithuha anna iqtida al-harfi aqwa aw idhofah. Lebih kuat mana mengejarkannya, huruf atau idhofah? Wa rabi'uha anna al-idhafah ala kam qismat ala kam qismun taqa. Idhafah ada berapa macam lah. Qalu idhafatu syai' ila nafsihi muhalun, tersandarnya sesuatu pada dirinya itu muhal. Fa baqiya an taqal idhafah baina juz'i wal kull. Idhafahnya parsial kepada yang global. Au baina syai'il wal kharij, atau dengan sesuatu yang dengan yang lain, an dzati syai' yang di luar dirinya, al-munfasil anhu yang terpisah. Yang idhofahnya juz kepada kul, kata-kata babu hadidin, babu khoshabin, pintu kayu.
Itu namanya juz kepada kul. Ya, khatamu dhahabin, cincin emas. Itu idhofah juz kepada kul. Dan dzalikal bab ba'dul hadid. Karena pintu itu bagian dari besi, wadul khatam ba'dul dhahab, dan cincin itu bagian dari emas. Amal kismutan yang idhofah sekarang, hulamu Zaidin. Hulam sendiri, Zaid sendiri. Bukan bagiannya. Hulam bukan bagian dari Zaid kan, bukan. Beda dengan tadi tuh babu hadidin, pintu besi. Apa tadi? Khatamu dhahabin, cincin emas. Paling enggak hulam sendiri, Zaid sendiri. Hulamu Zaidin. Final mudhafa ila Zaid bughairil mudhaf bil kulliyah. Karena Zaid yang mudhaf ila itu sama sekali beda dengan hulam. Wa ma aqsamun nisabul idhafat fa kana kharijatun 'ala al-dhabt wa ta'did fa in anwa'un nisab ghair mutanahiyah. Tapi membahas nisbat dan idhafah pembahasan yang tidak bisa terbatasi. Cari sendiri itu. Al-mas'alatur rabi'ah. Kaunul ismi isman lisyai' nisbatun bainal lafdhatil mahsusati allati al-ismu wa bainal mahsusati allati al-musamma. Isim dinamakan isim, nama dinamakan nama. Itu kalau ada hubungan dengan yang dinamai. Paham tidak? Ini namanya kertas. Nah, kata-kata kertas itu ada hubungan dengan yang barang ini. Namanya itu nama. Kenapa? Kenapa kertas dinamakan kata benda? Kenapa lapal kertas dinamakan kata benda? Karena lapal kertas ada hubungannya dengan ini. Ini kertas. Dan wa tilkan nisbah ma'naha anna an-nas istalahu ala ja'li tilka al-lafdhati al-mahsusati ma'rifat dzalika lidzalika. Karena kita sudah sepakat, nas artinya kita lah. Kita sudah sepakat ini namanya kertas. Ini namanya kertas, sudah sepakat sudah. Fakana qalu la mata sami'tum hadhil lafdhata minna fafhamu anna aradna bihadza dzalika. Kalau Anda sekalian dengar dari saya kertas, ya pasti ini dong. Itu pasti ini. Kalau kamu sekalian dengar kertas. Falamma hasrat hadhihi al-nisbah bain ismi bain al-musamma la jarma sahhat idhafatul ismi al-musamma. Kalau itu benar, maka sahlah idhofahnya isim kepada musamma. Fahadzal murad min idhafatil ismi ila Allah. Ini adalah rahasia idhofahnya, bersandarnya lafal ismu kepada Allah. Paham enggak? Kalau kita mengatakan Allah, ya nama Allah itu. Karena kita sudah sepakat hubungan antara kata Allah dengan yang punya nama. Kalau saya katakan kertas pasti ini ya. Kalau saya katakan kertas pasti ini kan? Karena kita tahu bahwa lapal atau kata benda kertas ya ini. Sekarang kalau kita bismillah Allah, ya pasti Allah itu Tuhan. Karena kita sudah tahu semua bahwa kalimah Allah itu nama dari Allah. Alah, paham orang ini. Qala Abu Ubaid, dzikrul ismi fi qawlihi bismillah silatun zaidah. Kenapa ada kalimat isim, enggak billah saja? Bismillahirrahmanirrahim, pada bismillah ada isim segala. Oh, itu ada hubungan yang lebih. Wa taqdir billah. Qala wa innama dzukira lafdhatul ism. Kenapa ada kata isim bismillah kok enggak billah? Imma litabarruki, mendapatkan barokah. Karena menyebut nama Allah itu barokah. Wa imma yakuna farqan bainal qism wa bainal qasam. Atau itu untuk membedakan antara bismillah dengan qasam. Kalau billah saja, mungkin aja itu qasam. Mungkin saya itu billahi demi Allah nanti gitu. Balik sini bukan demi Allah, bukan qasam. Jadi dua lah, atau dua-duanya lah. Jangan imma lah. Kalau menurut saya jangan imma, dua-duanya. Satu untuk tabarruk, dua untuk membedakan ba ini dengan qasam. Jangan imma masih ada kalanya. Waqul itu Imam Bu'aid berkata begitu. Waqul saya Razi mengatakan wal murad min qaul bismillah qulu ibda'u bismillah. Artinya ketika mengatakan bismillah, ucapkanlah dan mulailah kamu dengan menyebut nama Allah. Wa kalamu Abi Ubaid dhaifun. Tadi pendapat Abu Ubaid tadi itu dhaif. Lianna lamma amarna bil ibtida' fa hadzal amr inma kana fi'lan min af'alina.
Karena ketika kita diperintah untuk ibtidak, maka maka perintah itu adalah fi'il dan kerjaan dari pekerjaan kita. Wa dzalikal fi'lu wa lafduna wa qauluna. Kerjaan itu adalah ucapan kita. Fa wajaba ayyakul murad ibda bi dzikrillah. Maka yang paling pas adalah ibda bi dzikrillah. Wal murad ibda bi bismillah. Alah sama saja lah, enggak dhaif enggak apalah, betul semua lah. betul saja lah. Wa aidan fal faidatu fi annahu kama anna dzatallahi ta'ala asyraful dzawat fakadzalika dzikru asyraful adzkar wasmu asyraful asma. Karena Allah itu zat yang paling mulia, maka namanya isimnya juga isim yang paling, maka kita katakan bismillah. Isimnya dapat, Allahnya dapat. Kalau billah saja isimnya nggak dapat, paham nggak? Bismillah kita menyebut nama dan menyebut Allah, tapi kalau hanya billah dapat Allah saja. Fakama annahu fil wujudi sabiqun ala kulli ma siwahu wajaba an yakuna dzikru sabiqun ala kulli adzkar. Maka karena wujudnya Allah itu lebih dahulu daripada selainnya, maka menyebut nama Allah juga harus atau paling dahulu semua zikir. Semua zikir harus disebut bismillahirrahmanirrahim dulu, karena Allah maha wujud sebelum segalanya. Ketika kita mau apalah, mau baca, mau zikir, mau baca Quran, mau apa saja harus bismillahirrahmanirrahim. Wa yakun ismu sabiqan ala kulli asma, dan hendaknya isimnya Allah itu, nama Allah itu mendahului lebih dulu daripada segala nama. Wa ala hadzal taqdir faqad hasil fi ismi hadzal fawaidil jalilah. Maka dengan demikian terdapat dalam kalimat ismi itu beberapa faedah yang agung. Daripada mengatakan billahi mendapat faedah banyak, bismillah. Apa tadi faedahnya banyak sekali tadi. Satu, barokahnya nyebut nama. Kedua, ya tak tabayyan. Kedua, isim itu lebih mulia daripada asma yang lain. Ketiga, menunjukkan bahwa wujudnya Allah lebih dulu daripada wujudnya yang lain. Coba kalau Allah saja belum sampai menunjukkan seperti itu. Jadi bismillah lebih utama. Menyebut ismi itu mengandung beberapa faedah yang sangat banyak. Al-Fatihah.